Ya, shalom buat jemaat Tuhan, yang di atas maupun yang di bawah di lantai 1. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di minggu ini. Tuhan menolong kita, menjaga kita hingga pagi ini kita bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita datang di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu? Dengan apakah kami membalas segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami? Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Seumur hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan.
pujian kami ya Tuhan, hanya bagimu. Terima kasih. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, terima kasih Yesus. Tuhan, segala pujian kami hanya bagimu, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik bagi kami, Engkau Allah yang setia bagi kami, jika kami datang di hadapan-Mu di pagi. Terima kasih Yesus. Dalam pujian dan syukur hanyalah bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu. Kami memuji Engkau ya Tuhan, memuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, menyenangkan-Mu adalah suatu kerinduan bagi kami. Hanya itu yang kami rindukan. Sekali lagi, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Suatu kerinduan kami sebagai umat-Mu hanya menyenangkan hati-Mu. Hanya itu adalah kerinduan kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku
semua menyenangkan-Mu. Tuhan, betullah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cermalah bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Doa pembuka saya bersama Ibu. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah mengantar kami dan menyertai hidup kami, sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, penyertaan-Mu kepada kami sungguh luar biasa, dan ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun kami saat ini. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau. Tuhan menolong, Tuhan berikan mereka kesatuan hati dan bisa membawa pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, sidang jemaat-Mu yang beribadah, sukacita dari Allah beserta dengan kami. Bahkan juga sidang jemaat yang tidak bisa hadir hari ini oleh karena kondisi apapun, yang sakit, Tuhan tolong mereka, damai sejahtera Allah menyertai mereka. Terima kasih Bapak, kami habiskan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan, karena minggu penyerahan anak, pada minggu ini ada beberapa anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Maka terlebih dahulu kita akan menyerahkan mereka kepada Tuhan, lalu kemudian kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita membaca firman Tuhan untuk penyerahan anak pada pagi hari ini dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat 5. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian, untuk keluarga yang menyerahkan anaknya. 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 5. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Saya baca sekali lagi dengan perlahan-lahan. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di sini ada tiga orang anak yang akan kita doakan, di mana orang tuanya merindukan anak ini diserahkan kepada Tuhan. Dari ayat yang barusan saya baca ini, kita bisa melihat seorang Timotius, seorang anak yang bernama Timotius ini tidak terlepas imannya, pertumbuhan imannya tidak terlepas dari dua tokoh yang barusan saya bacakan untuk saudara. Yang pertama nenekmu Lois, dan yang kedua ibumu Eunike. Ternyata imannya Timotius ini sampai pendeta Paulus bisa menangis. Pendeta Paulus sampai terharu. Kenapa terharu? Karena melihat iman dari Timotius. Ada banyak orang menangis lihat anaknya itu karena anaknya sudah tidak beriman kepada Yesus. Sudah tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus menangis, terharu mengenang Timotius. Apanya yang dikenang? Imannya. Lalu dia katakan, imanmu itu tidak terlepas dari tanggung jawab dari nenekmu Lois, mamamu Eunike, dan termasuk papanya juga. Maka pada pagi hari ini saya ingin menekankan dengan sangat-sangat bermohon kepada Tuhan, kepada orang tua yang menyerahkan anaknya. Anak ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada bapak atau ibu. Perhatikan sekali lagi, saya sebagai pendeta hanya bisa menasihati. Anak ini dititipkan untuk saudara, bukan untuk senang-senangan. Aku sudah punya anak, foto-foto aku punya anak. Keluarga lalu senang-senang, dia punya anak, yang sana enggak punya anak, ini beruntung punya anak. Tidak, itu tanggung jawab. Saya tadi sudah katakan Rasul Paulus dan Eunike bersama dengan neneknya Lois itu sampai terharu menangis karena iman dari Timotius. Tapi tidak bisa iman mereka itu diserahkan kepada gereja. Saya ulangi sekali lagi, mereka diserahkan kepada Tuhan. Tetapi tanggung jawab pertumbuhan dari iman anak-anak ini adalah orang tua. Amin. Saya ulangi sekali lagi, termasuk nenek. Di sini yang ada neneknya ini, ada nenek di sini ya, ada nenek sana, ada nenek di sana. Saya berdasarkan firman Allah, neneknya Lois dan ibunya Eunike, papanya termasuk, bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman dari Timotius. Dari anak Gabriela, Yui, dan juga anak dari Alexandra. Semuanya. Kita bertanggung jawab, gereja punya tanggung jawab. Itu sebabnya kalau anak-anak ini setelah diserahkan lalu hilang, maka saya mau katakan, Lois harus bertanggung jawab. Eunike harus bertanggung jawab. Kalau iman dari anak-anak ini kemudian menjadi luntur, hanya gara-gara apa? Waduh, sibuk sekali aku ini. Sibuk sekali karena bisnis lagi hebat-hebatnya ini. Oh, karena kita lagi ada masalah di rumah ini. Sehingga anak-anak gak perlu ke sekolah minggu. Saya ulangi sekali lagi. Tanggung jawab. Coba diatur bisnisnya, diatur usahanya. Supaya bisa ngantar anak ke sekolah minggu. Amin, saudara. Coba diatur kalau di rumah tangga ada masalah. Namanya rumah tangga. Ada pedes, ada manis, ada asin, ada... Ya tahu betul enggak? Ya sudahlah. Kalau memang harus
ada masalah di dalam rumah tangga, jangan korbankan anak. Amin. Dibawa anaknya kepada Tuhan, enggak apa-apa. Yang satu di depan bapaknya, yang mamanya di belakang, enggak apa-apa. Tapi saya mohon, saya minta, jangan korbankan anak 3 orang ini yang diserahkan, dan juga masih banyak nanti anak-anak yang lain. Nenek Louis bertanggung jawab. Jangan berhenti menasihati anak-anaknya. Jangan berhenti menasihati anak-anaknya. Loh, hari Minggu ini bawa anakmu kepada Tuhan. Kalau kau nggak mau bawa dirimu kepada Tuhan, ya urusanmu. Tapi anakmu ini tanggung jawabmu loh. Bawa anakmu kepada Tuhan. Nenek, kakek menasihati ya. Kemudian Eunike, seorang ibu ini, bertanggung jawab juga membawa anaknya kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini hati saya bersuka cita. Saya akan berdoa bersama dengan sidang jemaat. Kita akan mendoakan 3 anak yang cakap-cakap ini. Kita akan serahkan mereka. Mulai hari ini mereka adalah milik Tuhan. Dan seterusnya orang tua dan nenek, kakek, seluruh keluarga. Mari kita dorong terus anak-anak ini untuk terus datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Bagi bapak ibu yang ibunya ada, bapaknya berlutut. Bapaknya berlutut berdoa menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Sementara ada nenek ya yang bisa megang, bisa minta tolong. Bapaknya berlutut juga. Neneknya bisa duduk di depan saja ya. Yang menggendong cucu. Para suami berlutut, bertanggung jawab engkau untuk mendoakan anakmu kepada Tuhan. Berlutut di kursi saja, menghadap ke kursi. Terima kasih Tuhan. Saya minta para penatua dan ibu gembala bisa mendampingi saya. Penatua dan istri. Bentuklah kami sesuai dengan teladanmu, agar kami jadi milik-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Tolong doakan untuk anak-anak ini. Mari penatua, kita jemaat angkat tangan, kita menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan. Bapa di dalam surga, hamba menyerahkan Alexandra Natania Pramesti ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Segala dosa, jika ada ikatan-ikatan masa lalu, dipatahkan dalam nama Yesus. Hari ini perjanjian bersama dengan Kristus menjadi bagian dari anak Alexandra Natania Pramesti. Dalam nama Yesus, hamba serahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan anak Gabriel Xavier Yosika ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini dia adalah milik-Mu Tuhan. Hamba serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Dia milik-Mu Tuhan. Dia milik-Mu Tuhan. Segala kekurangan kelemahan di masa lalu, jika ada ikatan-ikatan perjanjian atau apapun nenek moyang yang mengganggu, yang menghantui, mulai hari ini dipatahkan dalam nama Yesus. Sekarang Yosi adalah milik Tuhan. Hamba serahkan dia ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Bapa di surga, hamba menyerahkan anak Gabriel Xavier Yui Yosike ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dia milik-Mu. Mulai hari ini Yui adalah milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah dia bertumbuh di dalam kasih dan karunia Tuhan. Melalui Yui, papa mamanya menyatu untuk menumbuh kembangkan imannya. Dalam nama Yesus mohon pertolongan Tuhan. Hamba serahkan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu.
orang tua dari anak-anak ini juga hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu, keluarganya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, orang tua bisa bangkit kembali. Dan Bapak Penatua akan menyerahkan surat penyerahan anak untuk bisa nanti dipakai untuk baptisan dan sebagainya. Setelah itu boleh kembali mengambil tempat di mana yang lebih nyaman ya. Ya, sekali lagi saya sapa shalom. Sekarang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian. Sungguh Kau mempesona. Oleh karena kebaikan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, yang selalu menjaga dan menolong kehidupan kita. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau berikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi kita menyanyikan lagu pujian ini. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mahkota kehidupanku.
Kita masih bersuka cita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian Sungai Sukacitamu. Ya Bapak Ibu, oleh karena sukacita kita terima dari Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi kita menyanyikan lagu pujian ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku sebab hanya penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang pertama. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memberikan persembahan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu pujian Sungai Sukacitamu. Kepada tugas dipersilakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu,
sukacitamu, sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. ya, segala puji syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya kepadamu ya Tuhan kami dibentuk. Hanya karena kebenaran firman-Mu hidup kami dipulihkan. Hanya karena kasih-Mu kami diselamatkan. Dan saat ini kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kita menyanyikan lagu pujian hanya kepadamu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Baik, kita menyanyikan lagu pujian dari Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hanya kepadamu Ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu.
Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Tuhan Nabi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku Dari matamu Rencana yang sempurna seperti-Mu. Ini kami Tuhan, kami jadikan hidup kami bagai bejana yang siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan yang akan kami renungkan pada minggu kedua di bulan Mei yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, pujian dan sembah kami yang sudah kami naikkan. Terimalah Tuhan menjadi persembahan yang mempermuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pada tahun 2018 yang lalu, seorang ratu kecantikan di Malaysia tiba-tiba dicopot mahkotanya karena setelah di audisi, diperiksa, dialah wanita katanya yang paling cantik pada tahun itu. Tetapi kemudian setelah 72 hari kemudian, mahkotanya dicopot, diambil, gelarnya diambil, dicopot kembali karena ketahuan setelah beberapa minggu dia dimahkotai dengan gelar kecantikan itu, dia mabuk-mabukan, diposting di Instagram, akhirnya dilihat oleh orang banyak karena dia merasa dia sudah layak menjadi pemenang. Dia merasa dia paling cantik seluruh Malaysia, dia merasa dia paling hebat. Maka ternyata seleksi yang dulu-dulu, karena penilaiannya itu kan brilliant, pinter, beauty, cantik, dan yang terakhir adalah behavior, kebiasaan, sikap hidupnya. Ternyata selama itu, selama 72 hari, setelah dia dimahkotai dan seleksi yang begitu panjang pada tahun-tahun yang lalu, ternyata itu hanya kamuflase. Dia menganggap itu semua hanya sesuatu yang dia lakukan untuk dia bisa terpilih. Dia tidak sadar kalau gelar itu memiliki tanggung jawab. Akhirnya dicopot dan diberikan kepada orang lain. Pada hari ini kita akan melihat seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus, yang begitu sangat-sangat menyadari ketika Tuhan memanggil hidupnya, dia merasakan ini anugerah. Dia merasakan bahwa pemilihan Tuhan atas hidupnya bukan karena dia mampu, bukan karena dia layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Saya menyapa kita bersama keluarga, selamat pagi dan shalom untuk kita. Mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul. Pada bulan Mei ini kita akan membahas diberkati Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 akan saya bacakan untuk saudara. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota.
Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termagu-magulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Amin untuk firman Tuhan. Firman Allah yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya garis bawahi dengan satu kalimat yang sederhana. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilihku. Atau dalam bahasa anak-anak muda, thank you Jesus for choosing me. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilihku. Kisah para Rasul pasal yang ke-9 ini dicatat sebagai satu titik balik kehidupan dari seorang Saulus yang kemudian nantinya menjadi Rasul Paulus. Dia tidak malu. Dia tidak malu kisah ini dicatat. Sehingga pada surat-suratnya paling tidak ada 13. Rasul Paulus ini menulis 13 surat di dalam Alkitab kita. Kalau termasuk juga Ibrani. Sangat banyak di dalam tulisan-tulisannya itu dia berkata, aku ini bersyukur. Aku ini berterima kasih. Karena Allah telah memilihku. Karena Tuhan telah menyelamatkan aku. Dari sekian banyak orang, aku adalah orang yang paling berdosa. Aku adalah orang yang mendapat kasih karunia yang sangat besar. Maka pada pagi hari ini saya rindu membagikan ini saudara. Supaya kita yang sudah duduk di kursi-kursi ini. Supaya kita yang ada di lantai 1 yang saudara duduk tenang mendengarkan firman Allah. Tidak merasa karena engkau pantas duduk di situ. Tidak merasa karena saya pantas berdiri di sini. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Kita mengatakan terima kasih Yesus. Engkau telah memilihku. Karena apa? Yang pertama kita lihat dari ayat itu. Karena kasih karunia Karena kasih karunia semata-mata. Ayat 1 sampai ayat 5 itu sangat-sangat jelas. Tuhan memilih Rasul Paulus, Tuhan memilih Saulus, merubah Saulus menjadi Paulus. Karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Bukan karena kebetulan dia orang yang hebat pada waktu itu, bukan karena dia mampu, bukan karena dia layak. Kita lihat kondisinya sampai buta. Pekerjaannya membunuh orang Kristen. Tapi justru pada saat itu dia dipilih oleh Tuhan. Ketika saya pernah jadi asisten pendeta di sebuah gereja besar di Surabaya. Selain saya jadi asisten pendeta, saya juga nangani bagian teknis. Ya, listrik, genset di gedung 4 lantai itu saya yang nangani karena background saya teknis ya, teknik listrik. Jadi karena saya sudah jadi hamba Tuhan ya ilmu itu bisa dipakai tetap gitu. Maka otomatis saya pasti bersinggungan dengan majelis-majelis di jemaat itu, orang-orang kaya, orang-orang sukses yang menangani teknik di gereja mereka itu. Maka pada satu saat ketika ada masalah di kelistrikan itu, lalu pengusaha besar ini bersama-sama dengan saya, lalu gantian dia yang mengkhotbah saya ya. Dia pengusaha, lalu dia bilang dengan gagahnya dia mengatakan, harusnya kalau jadi pendeta itu harus sukses dulu. Sukses dulu jadi pengusaha, sukses dulu dalam pekerjaannya, baru kemudian jadi hamba tuh, baru kemudian jadi hamba Tuhan. Ya saya melongo aja gitu. Iya, saya ini gak ada apa-apanya, jadi hamba Tuhan seperti ini. Hati saya jadi merasa gelo gitu, gelo, iya ya. Tapi kemudian saya menyadari, memikirkan, loh, kalau yang dimaksudkan pengusaha ini adalah sebuah kebenaran, berbahaya sekali. Maka ketika dia nanti jadi pendeta karena merasa dia sudah sukses, merasa dia sudah berhasil, maka tidak mungkin lagi kalimat ini muncul. Thank you Jesus for choosing me.
Tidak mungkin dia berkata terima kasih Yesus telah memilihku. Tidak bisa. Pasti dia begini, apa? Aku di sini jadi pendeta karena aku pengusaha tadinya sukses, aku tadinya berhasil. Dan ini banyak. Dan ini banyak. Kalau saudara mendengarkan khotbah-khotbah semacam itu, saudara harus berhati-hati. Orang ini sedang membawa saudara kepada dirinya. Bukan kepada Yesus. Maka saya menemukan dalam Alkitab firman Allah, tidak. Kita dipilih oleh Tuhan itu hanya karena anugerah Tuhan semata. Amin. Hanya caranya yang berbeda-beda. Enggak harus sukses dulu jadi bekerja dari pengusaha. Tidak. Banyak orang yang gagal. Rasul Petrus sedang dalam keadaan gagal. Pengusaha nelayan, pengusaha ikan. Tapi ketika dia dipilih Tuhan, satu hari, satu malam-malaman dapat ikan. Gagal, dipilih. Lewi, Matius pemungut cukai, orang yang kaya raya dipilih. Oh, ada, memang ada. Orang yang sukses, orang yang kaya dipilih jadi hamba Tuhan, ada. Orang yang gagal, banyak. Maka kita tidak boleh melihat status itu. Kita tidak bisa melihat, oh harus seperti ini, harus sukses, harus umur begini dan bukan. Cara Tuhan berbeda-beda, tapi ada satu yang sama, apa itu? Status kita sebagai orang berdosa. Cara Tuhan memilih kita berbeda-beda, tetapi status kita tetap satu semuanya, pendosa. Kamu yang sukses, pendosa. Kamu yang gagal, pendosa. Kamu dipilih waktu muda, berdosa kamu, orang berdosa. Orang yang dipilih lanjut umurnya, pendosa. Itu yang sama. Yang sama adalah status kita sebagai orang berdosa. Caranya Tuhan memilih kita berbeda-beda. Ada yang dipilih Tuhan seperti Rasul Paulus. Justru ketika dia ingin membunuh, berencana pergi ke Damsyik, mendapatkan izin surat kuasa yang begitu kuat untuk menangkap orang-orang Kristen. Malah dipilih. Timotius yang dari kecil saleh, yang tadi saya khotbahkan waktu penyerahan anak. Dari kecilnya saleh, bagus, dipilih. Sehingga tidak ada satu orang pun di antara kita yang sombong. Status itu harus melekat, pendosa. Amin saudara. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Kalau kita sudah melayani Tuhan, kita sudah beribadah, di mimbar melayani Tuhan, jangan pernah lepaskan status itu. Yes, kamu pendeta, ya kamu pelayan Tuhan, tapi ingat, kamu orang berdosa yang sudah disucikan oleh Yesus Kristus. Maka thank you Jesus for you choosing me, itu gak boleh lupa. Terima kasih Yesus karena engkau memilih aku, itu gak boleh lupa. Saya sangat mengajari diri saya, mendidik diri saya. Jangan sampai saya lupa siapa diri saya. Saya dengan terang-terangan berbicara siapa saya. Waktu di rapat atau di hadapan orang-orang tua rohani saya bilang saya bukan siapa-siapa. Yang ngasih makan saya dulu di gereja sana. Yang ngasih makan anak-anak saya dari gereja sana. Dari Tuhan semuanya. Yang nyekolahkan saya hamba Tuhan. Yang menolong saya banyak orang. Sehingga kita menyadari, oh Tuhan semua karena anugerah-Mu. Saudara punya tabungan karena Tuhan, amin. Belum punya tabungan, berdoa kepada Tuhan. Amin ya. Ya. Rasul Paulus sangat mengerti apa yang pernah disampaikan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal yang kelima, coba kita baca. 51, Mazmur pasal 51, ayat yang ke-7 dalam Alkitab fisik kita, Alkitab elektronik ayat 5, Alkitab fisik ayat yang ke-7, Mazmur 51, ayat yang ke-7, saya bacakan untuk saudara. Ini ungkapan dari Daud, dia bilang begini,
Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Mari jemaat ikut membaca sama-sama, di layar sudah ada. Ayat yang ke-7, 1, 2, ya. Ayat yang ke-7. Turun lagi. Yang tadi sudah benar. Nah ini ya, supaya jemaat sama-sama membaca, ada yang keliru tadi. Baca 2, ya. Iya. Saudara perhatikan kisah itu mengapa muncul Mazmur 51 ini. Itu latar belakangnya adalah Daud ini, Raja Daud ini, dia mengakui kesalahannya kepada Nabi Nathan. Karena apa? Dia telah berzina mengambil istrinya Uria. Setelah ketahuan, dia membunuh Uria sekalian. Dosa yang berlapis-lapis. Pada saat usia berapa Raja Daud menulis itu? Raja Daud melakukan dosa itu pada saat usia berapa Pak Pendeta? Saya hitung-hitung ketika dia naik tahta jadi raja usia 30 sekian tahun. Kira-kira usia 40-an tahun dia melakukan dosa itu. 40 tahun umurnya dia melakukan dosa itu. Lalu dia menyadarinya, lalu dia datang kepada pendeta Nathan namanya. Dia bilang, dalam dosa aku diperanakkan. Dalam dosa aku di dalam kandungan ibuku. Saudara, dia barusan berdosa usia 40 tahun. Tapi dia bilang apa? Sejak di dalam kandungan aku sudah berdosa. Saudara paham maksudnya? Maksudnya adalah bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mungkin terlepas dari dosa. Ada Pak, aku terus berbuat baik. Katakanlah oke, saya katakan oke lah kamu berbuat baik. Tapi saudara perhatikan, Allah, Alkitab sendiri mengatakan bahwa orang sejak dari Adam, dalam Roma kita tidak perlu baca, karena Adam telah berbuat dosa, maka hilang kemuliaan Allah. Jadi tadinya rupanya manusia pertama di Taman Eden itu penuh dengan kemuliaan Allah, ideal. Saya sering membuat ilustrasi yang sebenarnya juga tidak pas. Ya, manusia di Taman Eden yang pertama itu adalah manusia super, manusia yang sangat-sangat canggih. Sangat-sangat hebat. Dia mau ke pohon sana mengambil buah itu, dia ngambil, makan. Dia mau pergi ke taman saya bersama istrinya, karena ada kemuliaan. Tapi begitu mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, begitu dimakan, kemuliaan Allah lepas. Kemuliaan Allah itu hilang. Rupa dan gambar Allah itu rusak. Rusak dalam diri Adam. Sehingga ketika dia memiliki anak Kain, Habel. Habel memperanakkan anak-anaknya. Lalu kemudian anak-anaknya memperanakkan bapak saya, Jemanurung. Lalu Jemanurung memperanakkan saya memperanakkan anak saya 2. Semuanya sudah berdosa. Sejak di dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa diperanakkan. Maksudnya bukan anak haram ini si Daud, bukan. Tapi maksudnya natural. Di dalam darah kita, di dalam daging kita, kita sudah berbuat dosa. Lihat saja anak-anak, gak usah ajari bohong. Bohong sendiri. Betul? Belum diajari bohong loh, kita ajari yang benar. Tapi nanti dia bilang gini, aku enggak makan permen loh. Kita tadinya enggak tahu. Kita enggak tahu dia makan permen, dia yang ngomong sendiri. Aku enggak makan permen loh. Padahal dia makan permen. Coba itu, polosnya berbuat dosa. Ada orang baik berbuat dosa dia. Itu buktinya. Bahwa manusia itu sudah memiliki kodrat, memiliki natur dosa. Sehingga Rasul Paulus, sehingga Daud berani berkata, bukan waktu kemarin aku berzina itu yang berdosa. Bukan kemarin aku membunuh Uria itu berdosa. Bukan, sejak dalam kandungan aku berdosa.
Maka tidak ada kata lain saudara, ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi milik Allah, maka tidak mungkin hari-hari kita kelewatan tanpa berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Tidak mungkin. Karena kita tidak pantas di sini. Karena sebenarnya kita tidak layak. Dalam penilaian orang-orang pada umumnya, Rasul Paulus ini orang yang hebat. Oh, hebat, saya catat. Pada ayat yang ke-1, pasal yang ke-9 kembali kisah para rasul tadi. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh. Hitung ya, ketika saya bilang keras hitung, 1, 2 gitu ya. Untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ia menangkap mereka. Menurut saudara orang ini orang baik apa orang jahat? Hah? Membunuh, mengancam, menangkap. Orang jahat enggak? Karena saudara sudah mengerti firman Tuhan, jahat. Tapi waktu itu dia pahlawan. Dia pahlawan. Loh kok bisa Pak? Pembela agama Yahudi. Sehingga imam-imam besar atau yang sekarang itu kita sebutkan Iporus kalau orang Batak, ketua-ketua sinode memberikan tanda tangan, memberikan izin, tangkap orang, bunuh orang itu. Bagi mereka dia pahlawan. Rasul Paulus siapa dia Pak? Tidak ada lagi orang sezamannya Rasul Paulus yang paling jenius, yang paling cerdas dalam bidang teologi, dalam bidang agama. Ini orangnya. Rasul Paulus dengan umur 30 tahunan, sangat-sangat brilian. Muridnya namanya Profesor Gamaliel yang terkemuka. Dari sisi akademis, orang hebat. Dari sisi perjuangan, semua ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, tidak ada seberani dia. Dia angkat tangan dan berkata, saya akan maju, saya akan berangkat ke seluruh dunia. Saya akan pertama berangkat ke Damsyik. Saya minta surat. Gak peduli. Demi menjaga nama baik agama kita. Kasih surat. Imam besar tanda tangan, materai, cap, dia pergi. Rasul Paulus adalah pahlawan. Rasul Paulus adalah orang hebat. Rasul Paulus adalah orang yang merasa paling pantas. Tetapi hati saya bersuka cita. Hati saya bersyukur. Bagi dunia kita hebat. Tapi ketika engkau sudah datang kepada Tuhan, lepaskan semua itu. Amin saudara. Lepaskan semua itu. Sampai-sampai dulu di zaman saya, dia bergelar apa. Ketika dia mau jadi hamba Tuhan dipanggil Tuhan, rontok semuanya. Dia pergi ke depan mimbar, dia sobek ijazahnya. Goblok juga sih. Dia sobek ijazahnya, tapi maksudnya adalah ini tidak ada apa? Tidak ada apa-apanya. Ketika Rasul Paulus mendapat cahaya yang dari Tuhan menghampiri dia, dia langsung tertelungkup dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Yang tadinya gagah, yang tadinya begitu hebat, yang tadinya merasa paling hebat, sekarang dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Lalu kemudian dia catat di dalam surat-surat kirimannya, dia berkata begini, aku ini dipilih oleh Tuhan seperti anak yang prematur. Aku ini tidak pantas. Aku ini tidak layak. Bayangkan loh. Bayangkan orang yang sedang berjuang untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus. Yesus malah milih dia. Coba kan, tidak kebayang kan? Coba sekarang kalau saya rekrut ya. Dibuka pendaftaran lowongan kerja. Di mana? Di gereja Pak Stefan Manurung. Jadi apa? Jadi manajer. Manajer toilet maksudnya. Cleaning service maksudnya. Jadi apa lagi? Supervisor. Syarat-syaratnya adalah, pasti saya bikin, tidak mungkin saya bikin begini.
Syarat pertama, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Syarat kedua, orang yang suka melawan. Syarat ketiga, suka membunuh. Ya enggak mungkin toh. Pasti syaratnya saya bikin. Yang pertama, ganteng. Ya. Yang kedua, cakep. Yang ketiga, apa lagi? Pinter. Dan lain sebagainya. Yang keempat, ini yang paling penting. Sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan. Tadi saudara sudah ikut menghitung, mengancam, membunuh, menangkap. Tapi justru dia dipilih Tuhan. Disinilah Rasul Paulus jungkir balik, nangis-nangis, guling-guling. Disinilah Rasul Paulus merasakan kasih karunia itu begitu besar bagi dia. Sehingga dia mengatakan, kalau orang lain menerima kasih karunia yang lebih besar, aku lebih lagi. Mengapa? Kok kamu terima kasih karunia lebih besar? Karena aku merasa paling berdosa. Saudara mau menerima kasih karunia dalam hidupmu lebih besar? Syaratnya satu aja di Alkitab. Kamu harus rasakan bahwa kamu orang paling berdosa. Jangan pernah merasa layak. Oh karena aku kan cantik aku. Dia suami elek. Dia yang paling bersyukur mendapatkan aku. Ampun-ampunlah. Lalu suami bilang, nah dia bersyukur mendapatkan saya itu. Dikompori lagi sama mertuanya. Iya betul. Kamu kan sarjana, dia sarjini. Dia beruntung dapat kamu. Dikompori lagi sama tetangga. Tidak bisa. Jangan pakai itu. Emang kamu langsung dapat apa kalau kamu merasa paling hebat? Di dunia sana rumus itu seperti itu. Di dalam Tuhan. Enggak. Ketika kamu melihat pasanganmu, istrimu bersalah, kamu harus datang ngomongnya begini, pendekatannya begini. Dia memang salah, sudah jelas. Tapi aku lebih berdosa. Amin saudara? Bisa enggak? Atau kamu merasa, wah aku dulu enggak kayak gitu, aku. Sudah pasti semua malaikat di surga akan bilang begini, enggak. Paling jahat itu. Loh iya, sejak dari kandungan ibunya dia udah jahat. Loh kok bisa? Dia tendang-tendang perut mamanya waktu itu. Sampai kesakitan. Tidak bisa saudara. Kalau kita ingin merasakan kasih karunia Allah itu melimpah dalam hidup kita. Satu, kamu pasti harus merasakan aku paling berdosa. Amin saudara. Kita baca ayat itu. Ini yang Paulus tuliskan dalam kitab Roma. Pasal 11. Roma pasal yang ke-11 ayat 33. Oh hati saya bersuka cita. Saya katakan tadi dia seperti guling-guling sampai tidak bisa ngomong apa-apa. Karena dia mengerti kasih Tuhan seperti ini, luar biasa. Dia bilang begini, ayat 33, mari jemaat baca sama-sama. 2, ya. Oh alangkah. Terus, ya. Oh puji Tuhan, terus lanjutkan. Oh puji Tuhan. Rasul Paulus mengatakan didahului dengan kata oh. Itu bukan oh gitu ya, bukan. Itu ungkapan yang tidak bisa lagi diungkapkan oleh Paulus. Karena menurut dia it's wonderful. Ini luar biasa. Ini tidak bisa dijelaskan beyond description. How come? Bagaimana mungkin? Itu loh maksudnya. Oh alangkah dalamnya. Saya tidak mengerti ketika dia menulis Roma pasal ini. Dia menuliskan, saya yakin sekali. Oh pasti dia sambil khawatir. Pasti dia sambil merasa tidak layak menarik diri. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat Allah. Kenapa? Aku ini orang paling berdosa. Dijadikan rasul sama Tuhan. Padahal dia bilang, sebenarnya aku jadi anak prematur pun tidak pantas. Dia mengatakan,
Aku tidak layak. Aku memang cerdas dilahirkan mamaku. Aku seorang akademisi, seorang anak muda yang sangat pintar. Tapi ketika aku melihat hikmat Allah, aku nggak ada apa-apanya. Aku nggak ada apa-apanya. Kata hikmat di sana itu bicara tentang ilmu. Ilmu yang dia dapat begitu banyak waktu itu. Saya sebutkan dia orang paling terkenal di zamannya. Seperti B.J. Habibie di tahun 90-an. Tapi ketika dia mengenal Kristus Yesus, jungkir balik. Dia tidak sanggup melihat. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat Allah ini loh. Karena apa? Orang memilih kalau ada audisi, memilih yang terbaik, memilih yang terpintar, memilih yang terhebat. Tapi Tuhan memilih saya yang paling hina. Tidak terpikirkan. Itu sebabnya kalau ada kesalahan sedikit aja dari keluarga, kesalahan sedikit aja dari pasangan, kok kamu itu loh tidak bisa memaafkan. Seolah-olah kamu paling benar sejagat antero dunia ini. Mengapa tidak ada ruang di dalam hatimu memberi maaf? Kalau kita cari-cari kebenaran diri kita, tidak mungkin kita orang benar. Pasti keliru, jalanmu aja udah salah kok. Sisirmu aja udah salah. Ngomongmu aja udah salah. Kok kamu bisa ngomong kamu orang paling benar? Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita semuanya itu sebenarnya bow down. Kita semuanya itu harus tertunduk. Kita semuanya harus takluk. Apalagi ketika kita melihat salib seperti ini. Kita harusnya tunduk, gemetar. Kok aku bisa berdiri di hadapan salibmu Tuhan? Kok bisa aku datang di sini duduk menghampiri Engkau yang kudus dan mulia? Mengapa pengertian itu tidak muncul dalam pikiran kita? Karena kita sering lupa, sering berkata dalam diri kita, aku pantas di sini, aku layak di sini. Mulai saat ini, coba kita belajar. Sehingga ketika kita datang beribadah pun syukurnya luar biasa. Ketika engkau dalam rumah tanggamu, pasangan hidupmu, kamu akan bilang, syukur aku punya pasangan hidup seperti ini. Karena aku ini orang paling hina, aku ini orang paling berdosa. Terima kasih aku punya keluarga, terima kasih aku punya jemaat. Gak perlu ku banding-bandingkan jemaat di sini dengan jemaat yang di sana. Gak perlu. Aku bersyukur bersama dengan istri. Tuhan terima kasih. Walaupun nyanyinya fals. Iya toh? Terima kasih. Betul enggak? Walaupun seringkali membuat jengkel, kita bersyukur. Di dalam nikah, dalam rumah tangga kita, pakai rumus ini mulai sekarang. Di dalam berkeluarga, anak-anak muda, pakai rumus ini sekarang. Betapa dalamnya hikmat, pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Maka kalau engkau hari ini mengambil keputusan, ambillah keputusan yang sama seperti Paulus. Apa itu Pak Stefan? Di antara semua orang yang berdosa, aku dikasihani oleh Tuhan. Aku paling berdosa. Amin saudara. Sehingga nanti ada ruang di hati kita menerima orang berdosa. Amin. Ya itu dia rumusnya. Kalau kita sudah memposisikan diri orang yang paling berdosa, yang pantasnya masuk neraka, tapi dipilih Tuhan. Maka ketika kita melihat kesalahan orang, ada ruang nanti. Ada ruang di hati dan pikiranmu. Ya, seperti Tuhan sudah memberi saya kesempatan, saya beri dia kesempatan. Amin. Seperti Tuhan sudah menyelamatkan saya, maka dia juga pasti bisa ditolong. Oh, hati saya bersuka cita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu yang pertama tadi, saya tidak panjang lebarkan lagi. Rasul Paulus dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Kemudian Tuhan berbicara kepada dia. Aku akan memberikan tugas untuk kamu. Tugasnya apa yang diberikan kepada Paulus? Untuk memberitakan Injil Tuhan. Kepada keluarganya, kepada tetangganya, bahkan
Di dalam sejarah kita mengetahui Rasul Paulus ini sampai bolak-balik. Sampai karam di kapal di lautan. Dia bilang, seringkali aku tidak berpakaian atau telanjang. Seringkali aku kelaparan. Tapi bagi dia, itu adalah kasih karunia Tuhan. Oh, terima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, orang berdosa Engkau panggil menjadi milik-Mu. Oh, kami bersyukur. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. terima kasih. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Maka segala pujian dan syukur bagimu. Pujian dan syukur hanya tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hanya hormat kemuliaan. Hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Engkau, Yesus, seumur hidup. Jemaat di lantai 1, di lantai 2, katakan dengan tegas, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan jemaat, terima kasih. Oh, kami berterima kasih Engkau memilih kami. Tuhan yang pulihkanku. Pulihkan keluarga kami, pulihkan hidup kami, pulihkan nikah kami Tuhan. Kau Tuhan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, terima kasih. Mari berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Angkat tanganmu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah kami membalasnya? Ku balas kasih. Tidak mungkin kita balas. Hanya hormat kemuliaan bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Hanyalah yang bagi-Mu ku sembah Yesus seumur hidup.
lagi, mari kita menyembah Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih? Kami tidak mungkin membalasnya, tapi kami mau bersyukur. Kami mau memberi hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Hanyalah yang bagimu ku sembah Yesus seumur, ku sembah Yesus seumur hidup kami Tuhan. Ku sembah Yesus seumur. Mari jemaat komitmen sekali lagi. Katakan, aku mau menyembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku mau memuji-muji-Mu Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Kau memilih hidup kami. Engkau menyelamatkan kami orang berdosa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Oh, tidak bisa diucapkan, tidak dapat kami ungkapkan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami orang yang paling berdosa dibandingkan orang lain. Engkau memilih kami menjadi milik-Mu. Tak terbayangkan kebaikan-Mu Tuhan, tak terbayangkan. Bukan saat kami baik atau saat kami benar Engkau memilih kami. Saat kami berdosa, bergelimpang dengan dosa, bergelimangan dengan dosa, Engkau memilih kami. Hati kami bersyukur Tuhan. Tidak bisa berhenti sampai di sini. Kalau kami sudah menyadari hal ini, kami akan pulang ke rumah tangga kami, menerima segala kekurangan, saling memaafkan kelemahan pasangan kami, menolong keluarga kami Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami setelah ibadah ini. Hati kami penuh sukacita karena Tuhan telah menyelamatkan kami, dan kami akan bersaksi kepada orang yang kami temui bahwa Tuhan Yesus baik, mau menerima orang berdosa. Terpujilah Tuhan, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan. Iya Bapak Ibu, diberkati oleh firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Sekarang kita akan memberikan persembahan yang kedua. Ya Bapak Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami memberikan persembahan yang kedua di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan kami di saat ini. Biarlah Tuhan yang selalu menolong dan menyertai. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberikan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita menyanyikan lagu pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Coba silakan kepada Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kita semuanya hari ini. Hari Selasa, jadwal ibadah kita hari Selasa adalah ibadah doa jam 6 sore di tempat ini. Tetap kami menghimbau kepada seluruh sidang jemaat dan para pelayan Tuhan untuk bisa datang bersama berdoa di tempat ini hanya dalam waktu 1 jam saja ya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda. Nanti akan dibuat undangannya bagi anak-anak kita yang rindu untuk beribadah kaum muda, silakan datang bergabung di Healing Inside. Jamnya nanti biasanya jam 6 sore. Kemudian hari Minggu ibadah kita hari Minggu jam 8 pagi pada minggu depan. Kemudian akan dilanjutkan dengan sekolah minggu ya. Dan hari ini juga kami menyambut Bapak yang baru pertama kali datang di Healing Inside. Silakan berdiri Pak. Selamat datang di Healing Inside ya. Kita silakan duduk. Terima kasih sudah datang sama kami untuk memuji Tuhan di gereja ini. Dan juga tetap kami ingatkan dan untuk agenda tahun ini yaitu pada bulan Desember mendatang kita akan mengadakan retreat untuk semua keluarga Healing Inside yang diestimasi peserta sebanyak 100 orang yang akan kita adakan pada tanggal 24, 25, dan 26 Desember sebagai KKR Natal untuk kita semuanya selama 2 malam 3 hari ya. Dan untuk estimasi biaya yang kita butuhkan sekitar 30 juta. Jadi kalau dibagi per orang itu sekitar 300.000 per orang. Untuk meringankan beban tersebut supaya tidak terlalu besar kalau per orang, maka dibuat sistem menabung ya. Silakan menabung kepada bendahara kita Ibu Elpri dan juga kepada Kak Ata, menabung setiap bulannya. Oh itu Kak Ata di sana, biasanya di sana. Ya, setiap bulannya supaya ringan. Nanti pada hari H kita bisa bersukacita untuk mengikuti acara KKR Natal dan Retreat GBT Healing Inside. Dan ini terbuka untuk umum, maksudnya jika ada keluarga saya mau ikut, bolehkah? Ya silakan ya. Tinggal mendaftar kepada panitia. Ketua retreatnya tidak ada, tapi ada Saudara Hendy, ada Claudia. Bagi yang mau mendaftar juga bisa kepada penantua kita Bapak Gunadi ya. Dan itu aja agenda kita untuk yang terdekat. Bulan ini kami akan rencanakan untuk survei tempatnya. Apakah kita bisa memakai tempat yang dulu pernah kita pakai retreat ataukah mengganti tempat. Jadi bulan ini kami akan upayakan untuk survei melihat lokasi tersebut untuk kita semuanya. Kemudian pengumuman untuk kita habis ibadah sekolah minggu dan ada jamuan makan sedikit. Karena ada briefing untuk semua pelayan praise and worship dan juga pelayan sekolah minggu. Pelayan praise and worship itu musik, singer dan WL. Dan pelayan sekolah minggu kita akan ada pertemuan sebentar dari Bapak Gembala dan koordinator pelayanan ya. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan hari ini. Tuhan memberkati.
kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sidang jemaat Tuhan mulai dari anak-anak kecil, remaja, muda, dewasa, hingga yang lanjut usia. Arahkanlah hatimu, inilah berkat Tuhan untuk engkau. Diberkatilah engkau sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pernikahanmu, bahagialah karena Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, Tuhan membuat apa yang dikerjakan oleh tanganmu berhasil karena nama Tuhan. Diberkatilah sekolah, kuliahmu, masa kecil, remaja, mudamu. Tuhan memberi engkau hikmat dan kecerdasan, dicukupkannya segala keperluan kebutuhanmu. Diberkatilah kita sekalian, bahkan engkau yang lanjut usia. Diberkatilah kita pada bulan ini, sepanjang tahun, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Ya, shalom buat kita semua. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.